capek. Aku cinta bumi. Halo sahabat penjelajah, hari ini kita akan memulai petualangan yang sangat berbeda. Kita tidak akan pergi ke hutan hujan, tidak menyelam ke laut dalam, dan tidak juga terbang ke luar angkasa. Kita akan memasuki dunia mikroskopis. Kita akan berkenalan dengan makhluk luar biasa bernama tardigrada. Tardigrada adalah kelompok hewan mikroskopis yang sering dijuluki beruang air. Berasal dari bahasa Latin yang berarti berjalan lambat. Nama ini diberikan karena gerakan mereka yang perlahan dan stabil saat berjalan. Julukan beruang air muncul karena bentuk tubuh mereka yang gemuk dan cara berjalan yang mengingatkan pada beruang kecil. Walaupun disebut beruang, tentu saja mereka bukan mamalia. Mereka adalah hewan tak bertulang belakang yang sangat kecil. Ukurannya sekitar 0,3 hingga 0,5 mm. Beberapa spesiesnya bahkan bisa lebih kecil, hanya 0,1 mm saja. Artinya kita membutuhkan mikroskop untuk melihat mereka dengan jelas. Meskipun kecil, tubuh tardigrada sangat kompleks. Tubuhnya terbagi menjadi kepala dan 4 segmen utama. Setiap segmen memiliki sepasang kaki. Mereka memiliki 8 kaki pendek dan gemuk. Di ujung kaki terdapat cakar kecil atau bantalan lengket yang membantu mereka mencengkram permukaan. Cakar ini sangat penting karena tardigrada hidup di lingkungan yang lembab seperti lumut, pasir basah, atau sedimen dasar laut. Tubuh mereka dilapisi kutikula, yaitu lapisan pelindung luar yang bisa mereka lepaskan saat tumbuh. Proses ini disebut molting atau pergantian kulit. Mereka juga memiliki mulut kecil berbentuk tabung yang disebut stylet. Stylet ini digunakan untuk menusuk sel tumbuhan, ganggang, atau organisme kecil lainnya dan menyedot isinya. Mereka tidak memiliki jantung seperti manusia. Cairan tubuh mereka mengalir bebas dalam rongga tubuh. Lalu, di mana mereka hidup? Tardigrada adalah makhluk kosmopolitan. Artinya, mereka hidup hampir di seluruh dunia. Mereka dapat ditemukan di lumut, tanah lembab, pasir pantai, danau air tawar, sungai, dasar laut terdalam, wilayah kutub, puncak gunung tinggi. Tardigrada memiliki beragam pola makan tergantung spesiesnya. Sebagian dari mereka memakan ganggang, sel tumbuhan, dan bakteri. Dan ada juga beberapa spesies yang bersifat predator, seperti memakan nematoda kecil, rotifera, juga tardigrada yang lain. Tardigrada berkembang biak dengan bertelur. Betina biasanya meletakkan telur di dalam kulit lama yang mereka lepaskan saat molting. Telur akan menetas menjadi tardigrada kecil yang sudah memiliki bentuk tubuh mirip induknya. Mereka tumbuh dengan berganti kulit beberapa kali. Umur hidup mereka biasanya beberapa bulan. Namun jika termasuk masa dormansi, bisa hidup jauh lebih lama. Inilah bagian paling menakjubkan dari tardigrada.
Ketika lingkungan menjadi ekstrim, terlalu kering, terlalu panas, atau terlalu dingin, mereka memasuki keadaan khusus yang disebut kriptobiosis. Dalam keadaan ini, tubuh mereka kehilangan hampir seluruh air. Mereka menggulung menjadi bentuk kecil seperti tong, disebut tun, dan metabolisme turun hingga hampir nol. Mereka seperti membekukan hidup mereka. Dan ketika kondisi membaik dan air tersedia kembali, mereka menyerap air dan aktif seperti sebelumnya. Tardigrada dapat bertahan dalam suhu lebih dari 100 derajat Celcius dalam waktu singkat, hampir minus 273 derajat Celcius mendekati nol mutlak. Suhu seperti itu biasanya mematikan bagi hampir semua makhluk hidup. Tardigrada mampu bertahan dari radiasi dosis tinggi yang dapat merusak DNA. Mereka memiliki protein khusus yang melindungi DNA dari kerusakan, salah satunya dikenal sebagai protein ZAP. Protein ini membantu memperbaiki dan melindungi materi genetik mereka. Pada tahun 2007, tardigrada dikirim keluar angkasa dalam misi eksperimen. Mereka terpapar ruang hampa dan radiasi kosmik. Setelah kembali ke bumi dan diberi air, beberapa di antaranya hidup kembali. Ini menjadikan tardigrada satu-satunya hewan yang diketahui mampu bertahan langsung di ruang angkasa. Penelitian tentang tardigrada membantu ilmuwan dalam bidang biologi sel, genetika, astrobiologi, kedokteran, dan pengawetan organ. Kemampuan mereka menginspirasi penelitian untuk menyimpan vaksin tanpa pendingin, perlindungan sel dari radiasi, dan kemungkinan kehidupan di planet lain. Saat ini, lebih dari 1.300 spesies tardigrada telah ditemukan. Mereka dibagi menjadi 3 kelas utama. Eutardigrada, Heterotardigrada, Mesotardigrada, atau masih diperdebatkan. Penelitian masih terus berlangsung dan kemungkinan masih banyak spesies yang belum ditemukan. Apakah kalau begitu tardigrada abadi? Tentu tidak. Meskipun sangat tangguh, tardigrada tetap bisa mati. Jika kondisi ekstrim berlangsung terlalu lama tanpa kesempatan rehidrasi, mereka tidak akan bertahan. Mereka juga memiliki predator alami seperti nematoda dan protozoa tertentu. Dari makhluk sekecil ini, kita belajar banyak hal. Ketahanan, adaptasi, fleksibilitas hidup, pentingnya keseimbangan ekosistem. Karena ukuran bukanlah penentu kekuatan. Tardigrada mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan kehidupan yang tak terlihat. Di setetes air, di sehelai lumut, ada ribuan makhluk kecil yang hidup berdampingan. Mereka memiliki sistem tubuh, kebiasaan makan, siklus hidup, dan strategi bertahan. Sahabat penjelajah, beruang air mungkin kecil, tetapi kisahnya sangat besar. Ia hidup di hampir seluruh penjuru bumi. Ia bertahan di kondisi yang mustahil. Ia menginspirasi ilmuwan di seluruh dunia. Dan semua itu terjadi di dunia yang hampir tidak bisa kita lihat tanpa mikroskop. Dari tardigrada, kita belajar bahwa keajaiban tidak selalu besar dan mencolok. Kadang, keajaiban itu sangat kecil dan tersembunyi di dalam setetes air. Teruslah menjelajah, teruslah bertanya.
Karena di dunia ini selalu ada hal luar biasa yang menunggu untuk ditemukan. Terima kasih teman-teman sudah belajar bersama. Sampai jumpa di petualangan ensiklopedia berikutnya. Dadah!